Oke. Bentar. Oke, jadi kalau sudah bisa dimulai, Dok. Ya, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, jika terdengar maka akan dimulai dalam 1, 2, 3. Oke, 1. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, dokter, teman-teman, kenalkan saya Muhammad Yasin Asena, NRP 186. Di sini saya akan mulai dari overview case terlebih dahulu. Jadi di sini tuh ceritanya Reno pergi ke bazar, terus dia di sana itu beli balon. Nah, dia itu bisa ngelihat perbedaan warna pada balon-balon, ada hijau, kuning dan lain-lain. Kenapa sih itu Reno bisa membedain warna? Itu karena ada sel kerucut, di mana sel kerucut itu bisa membedakan warna. Nah, selanjutnya Reno ini lihat papan dari jauh. Nah, tapi nggak kebaca. Nah, setelah dia itu mendekat 50 meter itu baru kebaca. Karena kenapa? Karena visus manusia itu umumnya itu berkisar 6 meter. Nah, lalu dia itu balonnya lepas ke atas. Nah, terus sinar matahari, matanya silau. Lalu refleks mengucingkan mata, berkedip, lalu mengeluarkan air mata. Nah, itu dia tadi. Oke, mari kita masuk ke sini. Jadi mata itu pertama ada anatomi. Di anatomi itu ada tulang penyusun, lebih tepatnya tulang penyusun orbita atau rongga mata. Nah, di situ ada os frontale, ada os sphenoidale dan ada os ethmoidale. Nah, selanjutnya di anatomi mata itu ada bagian adnexa. Apa itu adnexa, teman-teman? Adnexa itu adalah bagian tambahan. Jadi kayak ada palpebra atau kelopak mata, ada alis, supercilia, lalu ada kelenjar-kelenjar. Yang mana yang di sini itu ada kelenjar lacrimalis, kelenjar yang menyekresikan air mata, dan ada glandula tarsalis atau kelenjar meibum. Kelenjar yang itu ngeluarin sebasea, sebum. Nah, lanjut ada anatomi utama mata atau yang menyusun bola mata itu sendiri atau bulbus oculi itu ada dibagi menjadi 3 lapisan, teman-teman. Ada tunica fibrosa, ada tunica vasculosa, dan ada tunica nervosa. Selanjutnya ada aqueous humor dan vitreous humor. Itu adalah cairan yang mengisi bola mata. Tujuannya apa? Ada cairan itu tujuannya itu untuk menjaga tekanan di dalam bola mata. Jika terjadi ketidakseimbangan pada cairan ini, itu bisa ada penyakit yang namanya glaukoma, di mana itu tekanan mata itu berlebihan sehingga matanya itu tertekan gitu. Selanjutnya tadi ada anatomi bagian mata, selanjutnya ada muskulus atau otot-otot mata. Dibagi menjadi 2, ada eksterna, interna. Eksterna itu bagian yang luar, itu ada levator palpebrum, itu yang bisa menaik turunkan kelopak mata, membuka menutup mata. Itu digerakkan oleh nervus 3. Selanjutnya ada musculus rectus. Musculus rectus itu ada musculus rectus lateralis, ada medialis, ada superior, ada inferior. Di mana itu musculus rectus itu adalah otot utama penggerak mata. Di mana kalau misalnya mata kanan kita misalnya ini sedang melirik ke kanan, itu berarti musculus lateralisnya itu yang kontraksi, medialisnya itu yang relaksasi. Nah, musculus rectus itu dipersarafi atau diinervasi. Kalau yang lateralis itu oleh nervus 6 atau abdusen. Sisanya musculus rectus medialis, inferior dan superior itu dipersarafi oleh saraf 3 atau oculomotoris. Selanjutnya ada obliquus. Musculus obliquus itu ada 2, superior dan juga inferior. Di mana itu musculus obliquus ini berfungsi untuk menyinabilkan bola mata biar gerakannya itu stabil.
Kalau di kamera itu ada namanya seperti gimbal gitu. Jadi kalau kita kemana-mana itu tetap stabil gitu. Nah, dipersarafi oleh apa? Kalau yang tadi, yang anterior, yang superior yang di atas itu dipersarafi oleh nervus 4 atau trochlearis, sedangkan yang inferior itu dipersarafi oleh musculus oculomotoris, oleh nervus oculomotoris. Nah, oke. Selanjutnya, jika mata kita itu terkena misalnya ketusuk atau kecolok misalnya gitu, atau kelilipan sakit, itu rasa sakit itu disebabkan karena adanya saraf fasialis pertama atau CN5.1. Nah, selanjutnya vaskularisasi. Vaskularisasi itu ada yang membedarai mata itu ada pertama dari arteri carotis interna yang besarnya bercabang menjadi dua. Yang pertama itu arteri ophthalmica, lalu arteri lacrimalis, lalu menjadi arteri supraorbitalis. Nah, cabang yang kedua itu menjadi arteri infraorbitalis. Ya, oke. Selanjutnya tadi yang untuk muskulus yang interna, baik lagi coba disebutin, itu ada musculus radialis dan musculus circularis, di mana musculus radialis itu yang kalau dia itu berkontraksi, dia akan menyebabkan pupil mengalami dilatasi atau membesar yang disebabkan oleh aktifnya saraf simpatis. Sedangkan musculus circularis yang bentuk seperti lingkaran itu jika berkontraksi akan menyebabkan pupil mengecil. Itu jika ada cahaya yang berlebihan. Misalnya ketika di sini case-nya dia itu silau, itu maka mengaktifkan parasimpatis, di mana nanti pupilnya itu mengecil supaya cahaya yang masuk itu berkurang. Jadi kita bahas histologi, di sini ada palpebra, itu terdiri dari kulit sama konjungtiva, lalu ada kelenjar, ada glandula lacrimalis. Selanjutnya untuk histologi dari bulbus oculi itu ada tiga tadi, tunica fibrosa, vasculosa, nervosa, di mana yang fibrosa itu terdiri dari sklera dan kornea. Sklera itu lapisan yang membungkus bola mata. Selanjutnya kornea. Kornea itu adalah lapisan pertama cahaya masuk. Selanjutnya tunica vasculosa, ada iris. Iris itu adalah lapisan yang dimana ketika kita melihat mata orang itu ada warnanya gitu. Misalnya ada orang kaukasiat itu matanya biru, lalu misalnya orang seperti kita, orang Indonesia, Asia itu matanya umumnya coklat atau kehitaman. Selanjutnya ada corpus ciliaris. Corpus ciliaris itu tadi tempat melekatnya si lensa. Selanjutnya ada tunica nervosa, ada retina, retina itu terbagi menjadi tiga. Ada lapisan sel bipolar, ada lapisan sel yang mengandung fotoreseptor, ada lapisan sel ganglion. Nah, selanjutnya kita membahas tentang fisiologi. Pertama, visual pathway itu jadi gimana cara kita melihat itu cahaya itu pertama itu masuk ke kornea, lalu mengalami refraksi. Masuk refraksi itu apa? Itu pembiasan cahaya gitu masuk. Lalu akomodasi itu memipih dan mencembungnya lensa. Ketika objek itu jauh, seperti si ini Reno melihat papan jauh, itu si lensa itu akan melakukan memipih. Selanjutnya, ketika ada kerusakan di lensa atau tidak bisanya akomodasi dengan baik, itu bisa ada penyakit miopia dan penyakit hipermetropik. Selanjutnya, setelah tadi cahaya refraksi, cahaya jatuh di retina. Lalu di fototransduksi, nanti apa fototransduksi itu akan dijelaskan lebih lanjut selanjutnya. Selanjutnya masuk ke sabut saraf optik, ke nervus opticus tadi nervusnya, lalu menjalar ke chiasma opticum, lalu masuk ke NGL membentuk radiasi optik, dan nanti membentuk korteks visual dan terjadilah interpretasi warna. Selanjutnya fototransduksi. Pertama, cahaya itu kena reseptor di dalam
diskus nervi, itu titik bintik buta yang ada di retina. Kenapa bintik buta? Karena tidak ada fotoreseptor di situ. Nah, selanjutnya fotopigment opsin retinal, lalu ada protein transduksi, lalu ada enzim fosfodiesterase, di mana ini nanti divaporisasi, nanti setelah itu terbagi jadi dua setelah pelepasan neurotransmitter glutamat, ada devaporisasi, ada hiperporisasi, nanti ujung-ujungnya potensial aksi. Nah, selanjutnya embriologi. Embriologi ini jadi awalnya gimana pembentukan mata di dalam embrio? Dalam embrio itu, mata itu pertama itu embriogenesis. Itu dimulai di minggu ketiga. Di embriogenesis ini terjadi pembentukan primordium. Nah, selanjutnya itu organogenesis. Minggu keempat sampai 8. Pembentukan vesicula opticum. Lalu selanjutnya diferensiasi. Bulan ketiga, pembentukan bagian bulbus oculi. Nah, demikian tadi embriologi. Selanjutnya berapa menit ya? Lama. Berapa menit? Nah, baik. Selanjutnya ada fisiologi tentang konstriksi dan dilatasi pupil, di mana konstriksi dan dilatasi pupil ini berkaitan erat dengan saraf simpatis dan saraf parasimpatis, di mana kalau pupil kita dilatasi itu berarti membesar. Kenapa pupil itu bisa membesar? Karena aktifnya saraf simpatis. Kenapa sih bisa aktif? Itu bisa dipicu karena adanya kekurangan cahaya atau foton, sehingga kita ini kurang bisa melihat dengan jelas. Makanya supaya lebih masuk cahayanya lebih banyak, maka pupilnya itu berdilatasi. Nah, tadi simpatis itu teraktivasi, maka akan memicu atau menginstruksikan kepada si musculus radialis supaya berkontraksi dan musculus circularis untuk relaksasi. Ketika musculus radialis berkontraksi, maka akan tertarik kayak menjembreng gitu, kayak membesar, berdilatasi, ya, lebar. Nah, situ makanya pupilnya itu membesar. Itu kita bisa melihat itu biasanya orang-orang yang misalnya nih kayak orang-orang yang pada umumnya kalau misalnya gelap. Nah, selanjutnya musculus circularis itu aktif atau berkontraksi. Itu kenapa berkontraksi? Karena aktifnya parasimpatis. Aktifnya parasimpatis ini dipicu pertama oleh cahaya yang berlebihan atau menyilaukan, sehingga menyebabkan mata itu silau. Nanti itu mengecil pupilnya supaya tidak silau, supaya cahayanya masuk itu tidak berlebihan, gelombangnya tidak berlebihan. Dan selain karena cahaya yang berlebihan bisa dipicu karena pengaruh obat-obatan, di mana ada fenomena pupil pintol ini kayak kecil gitu. Itu karena orang itu menggunakan obat-obatan yang memicu parasimpatis. Ya. Nah, selanjutnya tentang kenapa kok mata itu bisa mengeluarkan air mata gitu. Air mata itu dari mana sih? Asalnya itu dari glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis itu nanti menyekresikan air mata. Itu nggak semata-mata tidak suatu waktu doang, tapi emang sebenarnya waktu itu menyekresikan air mata gitu. Nanti kemana? Ujung-ujungnya nanti kan sekresi di ujung, lalu bergerak ke medial air matanya, lalu sampai di punctum lacrimalis, bulbus lacrimalis, nanti mengalir masuk ke
kafumnasi. Itulah kenapa kalau orang kadang itu nangis itu biasanya meler juga karena mengalir ke hidung. Nah, fakta menariknya hanya manusia yang bisa mengeluarkan air mata karena emosi atau faktor emosional atau psikologis. Kalau hewan-hewan lain umumnya itu mengeluarkan air mata itu cuma sekedar proteksi aja. Nah gitu. Nah si Reno ini dia itu matanya mengeluarkan air mata itu faktor proteksi karena itu katanya silau lalu memicu glandular lacrimalis untuk mengeluarkan air mata sehingga matanya tampak berair. Nah, kenapa berkedip? Dengan berkedip itu mempercepat penyebaran air mata. Jadi begitu yang dilakukan Reno secara tadi fisiologi. Nah, jadi selanjutnya fakta menarik lagi, kotoran mata yang ada di ujung-ujung mata kita yang ketika kita itu baru bangun itu terbentuk oleh glandula tarsalis atau kelenjar meibum. Itu biasanya mengumpul di caruncula lacrimalis. Nah, itu tujuannya proteksi juga. Ya, tadi alis itu juga berfungsi untuk proteksi. Bulu mata juga berfungsi untuk memproteksi mata gitu, supaya nggak mudah debu masuk ke mata. Kalau debu masuk ke mata itu debu dianggap zat asing, jadi bisa memicu mata kemerahan, inflamasi dan lain-lain. Ya seperti itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, siapa yang bawa case ya? Atas ya boleh. Terima kasih untuk Yasin ya. Bener ya? Yasin. Terima kasih untuk Yasin. Kalau penampilan dia nggak berubah, insya Allah lewat lah ini ya, maksudnya lulus. Nah, cuma kalau mau excellent itu baca kasusnya aja kalian nggak apa-apa. Jadi kalian kan boleh pegang kasus, kalian boleh pegang kasus kan. Nah terus kalian begini, saya coba. Oke. Jadi gini, kasusnya kan gini. Apa? Nah, kasusnya kan gini. Boleh baca. Bazar Car Free Day ya? Iya, Oke. Hari Minggu pagi Reno diajak ayahnya ke Bazar Car Free Day sekitar 1 km dari rumah Reno yang kemarin mendapat nilai 100 bla bla bla. Nah, terus di kejauhan Reno melihat tukang galon. Dari kejauhan Reno melihat, kalau ini kalian nanti agak kalau case tutorial kalian rada susah memilih, tapi kalau soal ujian kalian tuh udah dipatokin, udah di bold nanti. Jadi nanti misalnya mata di bold, kalian akan bilang nih, dari kejauhan Reno sudah melihat. Nah, melihat bisa terjadi karena gitu. Kalau ini, nah nggak apa-apa, karena kan beda sistem ya, beda sistem. Jadi Reno melihat, nah
Reno bisa melihat karena dia memiliki mata yang bla 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 bla. Terus kau ceritain proses melihat. Jadi ketika menceritakan proses melihat itu kan kalian udah ceritain ada kornea. Nah, kornea ini letaknya ada di sini. Dia menerima rangsang cahaya dipantulkan bla 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 gitu. Maka dia bisa melihat gitu. Nah, terus bla bla bla. Terus nah, yang dia lihat adalah tukang balon. Dan balonnya ada hijau, merah, kuning, biru, putih. Nah, warna itu bisa kita lihat menjadi warna tidak sekedar gelap terang, tapi menjadi warna ini karena ada begini, ada begitu, yang bla 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 gitu, ya. Kebayang? Nah, jangan khawatir kalau sekarang kalian milihnya rada susah, ya. Tapi nanti kalau kalian tutorial kayak gitu ya, kalian bunderin aja itu case, kalian sengaja print terus bunderin atau tag kalian bunderin gitu kan. Nah, terus nah ngomong apa sih? Sejak COVID saya kayak gitu. Mungkin ada yang mudah-mudahan cuma kecil aja ya. Ada sumbatan atau apa di jaras bahasa saya atau apa gitu ya. Yang kecil aja yang gede-gede. Kalau kecil mah orang berproses ya, makin tua kan makin banyak. Tapi mudah-mudahan saraf yang kecil-kecil, terus mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan saya, terus ada jaras-jaras baru gitu, pembuluh darah baru gitu. Yang biar saya nggak linglung tuanya gitu. Nah, kayak gitu. Kebayang ya sih. Nanti kalian pas masuk itu izin aja. Izin ya dok, saya pegang kasus. Boleh, Iya, kan dikasih di meja. Saya nggak pernah coba, itu ngeri. Kenapa? Ngeri dong. Kenapa? Enggak, meja yang di tutorial. Yang di meja paparan tuh di samping absen pasti ada. Kalau nggak ada, kalian minta izin dok. Mungkin yang pertama tuh suka belum dikeluarin. Tapi kalau yang udah lewat dari pertama pasti ingat udah dikeluarin. Jadi kalau misalnya di meja nggak ada, izin dong boleh pinjam case, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi dengan panduan board itu kalian bergerak gitu. Nah, warna udah terus sambil nunggu ayahnya membayar, Reno tertarik melihat papan besar yang berjarak sekitar 50 meter. Tetapi Reno belum bisa membaca dengan jelas tulisannya. Setelah berjarak 5 meter, Reno baru bisa membaca dengan jelas tulisan bla bla bla. Nah, kalian ceritakan kenapa itu 5 meter atau 6 meter baru bisa melihat, sementara 50-nya nggak bisa lihat. Kalian terangin itu gitu. Nah, pas nerangin itu kan ada anatominya, ada ininya gitu. Embrio nggak wajib keluar, jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir, embrio nggak wajib keluar kalau pada SOTA, tapi dia keluar di MPA, jangan salah. Iya betul. Parah. Ya. Namanya 16 menit 45 detik. Nggak apa-apa. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus Reno meminta kepada ayahnya untuk membelikan susu bla bla bla. Jadi dikaji nanti yang di bold itu. Kalian kalau perlu pas di bawah itu pas nyusun itu udah kalian rencanain, nanti ngomongnya yang mana duluan. Karena kan kadang ngacak tuh, namanya cerita kan susah ya untuk teratur gitu. Kalian boleh memilah cerita itu yang kalian sadap dulu ceritanya, kalian ceritakan ulang terus gini loh gitu. Kasarnya gitu. Nah, kalau di otak itu kita pembuat soal rada kesulitan untuk memilah-milah sendiri. Jadi kalau case ini, kalau SOTA 4 tuh sama dengan tutorial 4, rada susah. Jadi ada tutorial 5 yang kebawa ke 4 sedikit. Tapi ada punya 4 yang kebawa ke 5 atau ke 6. Jadi kalian lihat aja. Kalian lihat aja case-nya.
yang pasti ada boldnya. Dan yang namanya case-nya nomornya nggak diacak. Yang kemarin kan diacak Pak. Terus pada kisruh kan. Iya. Kisruh ada yang salah. Makanya jangan diapalin. Cuman ya karena saraf itu susah, saya kasihan kalau ngacak-ngacak. Jadi kalau kemarin kan gampang semua tuh sebenarnya. Iya sih. Biokimia. Mantap. Biokimia lagi. Kayaknya saya ngomong gampang, padahal zaman dulu juga ngap-ngapan. Tapi karena udah lewat, gitu. Nanti kamu juga gitu. Gampang deh itu deh, semangat deh. Wow. Gampang deh itu deh, semangat deh. Nanti tuh kalau semester 3 digede-gedein kitanya gitu. Kalau kalian udah semester 3, gampang deh, gak apa-apa deh. Nanti kalau semester 3 lebih susah deh. Jadi semester 1 mah harus semangat dulu deh. Abaikan yang lain deh. Gitu. Jangan pulang dulu deh. Udah di kos aja deh, deketin kakak-kakak deh. Jadi nanti kalau punya adik kelas, sebentar lagi udah punya adik kelas. Resmi deh kalian jadi anak FK punya adik. Nah, kayak gitu ya, kebayang ya. Yang rada susah itu ketika kita bikin case saraf. Itu bikin case-nya aja susah. Dokter Diana aja kesulitan, apalagi saya. Jadi bikin case-nya aja, ceritanya itu loh. Harusnya dulu kita sekolah sastra dulu sebentar. Biar bikin case-nya cakep. Nanti kalau waktu saya udah luang, saya pengen les bikin cerita non fiksi gitu. Apa? Les gituan biar bikin case-nya cakep. Sekarang mau otogenis kebiasaan aja. Gitu ya. Ada sih pelatihan bikin case, tapi ya tetap aja karena kita tidak terbiasa membuat cerita, jadi nggak mengalir kan. Bikin diary itu. Diary. Zaman dulu, zaman sekarang mana sempet. Masakin anaknya aja bakal sempet. Nggak ya bercanda. Udah ya, kebayang. Nanti mau maju lagi? Apa ya? Mau maju lagi mata? Ada. Kapan? Ini nanti kalau nggak capek? Lihat waktu juga. Iya, lihat waktu ya. Yuk, sekarang berikutnya siapa? Jadi. Mau telinga. Sudah aplikasikan kata-kata saya ya. Oke. Biar adil, Sarifah kamu tulis deh di grup teman-teman atau di grup ketua koordinator juga. Teman-teman, insya Allah case nggak diacak. Di ini dulu ya.